Para ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, para suster yang berbahagia, kita mendengar bahwa para murid Yesus sesudah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit, mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa, mempunyai keberanian untuk mewartakan tentang Yesus dan kebangkitannya. Mereka tidak takut lagi, mereka tidak ragu-ragu lagi, mereka juga tidak sembunyi-sembunyi lagi, walaupun dengan resiko bahwa mereka akan mengalami yang namanya penolakan, bahkan juga penganiayaan. Dan juga kita mendengar sekalipun mengalami penganiayaan, mereka justru merasa bangga. Kenapa? Karena mereka merasa boleh sekedar sedikit mengurangi atau merasakan juga apa yang dialami Tuhan saat Dia bersama dengan mereka. Mereka dianggap pantas dan layak untuk menderita, bukan karena kesalahan, bukan juga karena dosa, tapi karena mereka berani menjadi saksi-saksi Kristus. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, namun demikian ya, kita juga mendengar bagaimana Petrus di dalam bacaan Injil yang merupakan lanjutan bacaan minggu yang lalu yang kita ulang kembali, diminta untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Diminta untuk sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dan ini juga menjadi panggilan dan juga menentukan kualitas dari hidup kita juga sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik. Cinta kepada Tuhan menentukan juga pelayanan-pelayanan kita, mutu pelayanan-pelayanan kita kepada sesama. Sebab tanpa mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan semua akan mudah patah, kita akan semua mudah kecewa, dan kita juga mungkin tidak punya daya kekuatan untuk apa? Terus-menerus melayani dengan baik dan dengan penuh sukacita. Karena dalam pengalaman hidup kita tentu tidak semuanya berjalan baik, tidak semuanya tentu berjalan dengan harapan. Baik kalau kita memeriksa diri, mulai dari diri kita sendiri, kadang kita kecewa dengan kelemahan kita. Sekalipun Tuhan pernah mengatakan, aku kan tidak meminta lebih daripada yang patut engkau tanggung. Tapi mungkin juga kita kecewa dengan rekan kerja, dengan orang lain, atau mungkin kita juga kecewa dengan situasi atau keadaan. Tapi disitulah kita mesti hadir dengan cinta Tuhan, mencintai semuanya. Ibu bapak, saudara-saudari, sudah pernah dijelaskan di sini, kenapa kok Yesus bertanya sampai 3 kali? Karena memang Yesus sekali lagi menuntut cinta yang agape, cinta sempurna, cinta tanpa syarat, seperti Dia telah mencintai kita, telah menyayangi kita, telah juga mengampuni kita, dan menerima kita apa adanya. Seburuk apapun, kita ini dicintai oleh Tuhan, dan Tuhan mengendaki bukan kebinasaan kita, tetapi pertobatan dan kebahagiaan kita. Ibu bapak, saudara-saudari, namun tentu tadi kita hanya punya cinta filia, cinta yang terbatas. Kita belum bisa mencintai tanpa syarat itu. Untuk mendekati cinta tanpa syarat itu, kita memang membutuhkan Roh Kudus, membutuhkan pertolongan dari Tuhan, membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan pernah mampu. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak bisa. Bisa,
ada banyak orang yang sudah mengalami itu. Ada banyak orang yang sudah sampai pada level itu, mencintai Tuhan tanpa syarat. Dan dari cinta kepada Tuhan tanpa syarat itu mengalirlah pelayanan-pelayanan dalam kehidupan mereka. Misal contoh, dalam perseringan bisa jadi kita bertanya, kok ibu masih tetap bertahan? Lah ini kan mungkin legio ya, legionya tinggal 3-4 orang masih aja ya. Kenapa sih gitu? Ya tentu bukan karena kurang pekerjaan ya, tetapi harapannya bahwa melihat bahwa ini adalah salah satu cara bagaimana kita mewartakan kebangkitan Tuhan, bagaimana kita mengungkapkan iman kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar jumlah dan lain sebagainya. Dan devosi kepada Maria, sekali lagi kalau mau bicara dengan devosi, Romo selalu mengingatkan, jangan dilihat sebagai tujuan. Itu adalah sarana yang boleh kita gunakan untuk semakin mengenal Tuhan dan juga menjadi sarana bagi kita untuk berpelayanan dengan sesama. Walaupun mungkin banyaknya berdoa ya, tapi kan kekuatan doa itu sangat luar biasa. Bisa jadi juga di dalam keluarga bersharing, kenapa ibu atau bapak masih setia sampai hari ini mencintai pasangan. Padahal kan seringkali mengeluh ya, waduh ini nggak kebenaran gitu ya. Seringkali mengecewakan dan lain sebagainya ya. Bahkan ada yang parah juga. Tetapi belajar setia, mencintai pasangan. Karena apa? Karena ya memang belum ada yang sempurna. Kita semua terus-menerus berusaha mencapai cinta agape itu. Kita berusaha untuk melepaskan kecenderungan dalam diri kita, kebiasaan-kebiasaan yang lama. Yang namanya itu dalam bahasa Latin itu kan do ut des, artinya ya kalau saya memberi ya kamu juga harus kasih dong kita ya, kalau enggak ya gimana gitu ya. Nah Bapak Ibu, saudara dan saudari, anak-anak yang dikasih Tuhan, sekali lagi justru melalui devosi kita, melalui doa-doa kita, kita membuka diri, hati, budi dan juga kebebasan kita untuk kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan itulah yang akan memampukan kita juga belajar mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita.